ketika saya pakai buat main smash itu raket ini lebih powerful dari dua raket yang biasa saya pakai sebagai andalan. Kalau secara keseluruhan poinnya berapa? 1 sampai 10? 9,5 ya. 9,5. Hai guys, baik lagi bersama saya di channel ini. Dan sudah beberapa minggu ini ya kita nggak up video lagi. Ya seperti biasa karena banyak kesibukan lain yang harus dituntaskan. Tapi dengan lamanya saya nggak konten guys, saya punya kesempatan untuk lebih banyak bereksperimen dengan raket-raket baru yang bakal saya review kali ini teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini ada raket-raket yang selama 1 bulan ini saya pakai terus di lapangan. Karena memang feel-nya ngeklop banget di tangan saya. Apalagi buat teman-teman yang memang lihat konten short dari saya teman-teman ya. Ada video-video singkat yang saya sampaikan seperti apa pengalaman saya pakai 3 raket ini. Yang masing-masingnya tuh saya pakai secara bergantian teman-teman. Dan asiknya lagi sih karena memang raket ini bukan hanya enak, tapi harganya sangat terjangkau. Hanya di 300 ribuan teman-teman. Dengan tingkat solid, tingkat nyaman, tingkat adaptifnya raketnya dipakai buat main di lapangan sih. Ini jadi salah satu rekomendasi terbaru buat kalian pakai teman-teman. Ya, kita ambil teman-teman ya. Ini dia, yang warna hijau dan yang warna putih ini. Ini adalah raket RS di seri Isoblade Neo generasi ketiga. Nah, ini yang saya pegang ini, yang sebelah kiri saya, yang berwarna putih ini adalah RS Isoblade series 42. Dan kemudian yang berwarna hijau ini adalah RS Isoblade 35 Neo 3. So, seperti apa feel pemakaiannya buat raket ini, nanti bakal kita jelaskan secara tuntas. Pun juga nanti di video ini bakal ada testimoni dari kawan-kawan saya yang kemarin nyobain raket ini di lapangan. Dan di awal ini saya bisa kasih bocoran buat kalian, raket RS terbaru ini sangat cocok buat kalian yang memang mau cari raket all around yang nyaman di semua pukulan teman-teman. Walaupun raketnya kayak all around gitu, nggak terlalu berat, swingnya ringan, tapi buat main powernya powerful juga. Mantap juga, ketika saya pakai buat main smash itu raket ini lebih powerful dari 2 raket yang biasa saya pakai sebagai andalan. Makanya kenapa ketika 2 raket ini kemarin putus, raket RS terbaru inilah yang bisa jadi backup terbaiknya. Ya teman-teman, sebagai awal informasi saja bahwasannya RS Isoblade yang saya pegang ini adalah generasi terbaru ataupun produksi keluaran terbaru dari brand RS. Walaupun 2 raket ini punya seri yang sama ya, yaitu Isoblade series, tapi 2 raket ini memang dibedakan dari material, karakteristik raketnya pun juga harga-harganya. Nah, kalau raket yang berwarna putih ini teman-teman, harganya sih di kisaran 350 ribuan. Itu paket lengkap, dapat tas, pun juga dapat senarnya teman-teman. Ada 3 varian warna, yaitu Isoblade 42 yang saya pegang ini, kemudian Isoblade 41 dan juga Isoblade 40 yang warnanya sedikit berbeda. Tapi walaupun warnanya berbeda sih, secara spesifikasi plus minus nyaris sama. Beratnya 4U, handle gripnya G5, balance pointnya dia di even balance di pertengahan teman-teman. Kemudian tension maksimalnya di 32 lbs, karakteristiknya adalah even balance. Secara tingkat stiffness-nya ataupun kekakuan shaft-nya itu adalah medium. Nah kemudian kalau raket RS yang berwarna hijau di tangan saya ini teman-teman, dia punya 4 pilihan warna yang dibedakan dari serinya. Ada Isoblade 35 yang di tangan saya ini, kemudian Isoblade 30, Isoblade 25, dan juga Isoblade 20. Nah, sebetulnya untuk raket yang berwarna hijau dan kawan-kawannya ini teman-teman ya, ini dibanderol lebih murah. Karena raket yang berwarna hijau ini sih bandrolnya hanya di kisaran 300 ribuan ke bawah. Maksudnya di bawah 300 ribu gitu, jadi lebih terjangkau. Walaupun katanya RS sih secara spesifikasi nyaris sama, yaitu berat di 83 gram plus minus, kemudian handle gripnya juga G6, maksimal tensinya juga di 32 lbs, balance pointnya di kisaran even balance sampai head heavy, kemudian stiffness-nya medium, dan karakteristik raketnya memang dibuat even balance. Nah, jadi sebetulnya 2 raket ini tuh punya spesifikasi yang nyaris-nyaris sama menurut pabriknya. Walaupun ketika kemarin saya coba di lapangan, bener-bener 2 raket ini tingkat adaptifnya, tingkat kenyamanannya itu jauh berbeda. Nah, salah satu perbedaan feeling dari raket ini karena memang 2 raket ini punya panjang yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi raket ini tuh ada selisih panjang yang lumayan jauh. Mungkin berkisaran di 1 cm-an ya.
Jadi kayaknya yang seri Isoblade hijau dan kawan-kawannya ini teman-teman, ini dia hanya di panjang 665. Dan kemudian untuk yang putih RS Isoblade 42, 40 dan 41 itu lebih panjang. Panjangnya normal di 675 mm. Nah, kalau tadi kita bahas perbedaan secara signifikannya yaitu dari panjang raketnya, kemudian yang kedua adalah coloring, kosmetiknya. Memang kasat mata di video gitu ya, kayaknya yang hijau ini jauh lebih eye catching gitu, lebih enak gitu warnanya hijau gitu. Perbedaannya dengan yang putih kayak biasa-biasa aja. Tapi kalau detail deket kayak gini teman-teman yang lihatnya, karakteristik coloringnya yang putih ini jauh lebih eksklusif. Kalau yang hijau ini memang lebih ketara raket yang murah gitu, raket murah banget gitu. Tapi kalau yang putih ini tuh udah sekelas raket cleaning harga 600, 700 gitu. Ya lebih kelihatan eksklusif. Itu kalau dari dekat kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian ngebedain di video sih sekilas kayaknya hijau ini lebih menyala gitu ya. Tapi kalau dari dekat gini, yang putih ini jauh lebih eksklusif. Jauh lebih kerasa mahalnya. Nah, walaupun raket ini memang selisihnya di kisaran 50 sampai 100 ribuan. Kemudian selain itu juga raket ini tuh punya grommet yang sedikit berbeda teman-teman ya. Kalau seri Isoblade yang putih ini kan dia udah 76 lubang teman-teman. Nah, kalau yang hijau ini dia masih di 72 lubang. Kemudian juga dari tampilan raketnya teman-teman ya. Kalau yang putih dia ada grommet U tersambung di bagian bawah. Bener-bener menurut saya bisa jadi pembeda bahwasanya raket RS yang seri putih dan kawan-kawannya ini memang dibuat lebih mahal lah. Kemudian kalau yang ini kan polosan banget. Tuh, nggak ada grommet U tersambungnya ya. Nah, jadi grommetnya lebih sedikit, juga nggak ada grommet sambung. Ini grommetnya lebih banyak, ada grommet sambungnya yang secara kasat mata sekilas ini bikin raket ini lebih perfect yang putih ini teman-teman ya. Nah, setelah kita bahas kosmetiknya teman-teman ya, sekarang kita coba verifikasi berat secara keseluruhannya ya. Karena ini kan sebetulnya berat dua raket ini nyaris sama di 4U dan settingannya pun sama. Seharusnya kalau ini dua raketnya punya spesifikasi real yang teruji gitu ya, yang benar, beratnya sih nggak bakal nyaris berbeda. Kita coba yang putih dulu teman-teman, ini yang paling nyaman di tangan saya. Oke, coba kita ukur beratnya secara keseluruhan. Ya, yang putih ini dia beratnya 92 gram teman-teman. Kemudian kalau yang hijau 93 gram. Nah, masuk dari beratnya ini masuk. Nah, kalau sekarang kita coba ukur balance point-nya ya. Isoblade yang putih teman-teman ya. Oke, di sini settingan seperti ini tuh BP raket ini di 295 mm. Masuk di event balance-nya teman-teman. Kemudian kalau yang hijau ini masuknya di 305 mm. Nah, jadi raket ini lebih pendek, ternyata BP-nya lebih tinggi. Nah, dengan berat yang nyaris sama teman-teman, yang saya rasain sih kemarin di lapangan, raket yang hijau ini memang masih di angka 7,5. Bahkan kawan-kawan saya yang kemarin nyobain, raket ini handlingnya sih masih jauh di bawah yang putih ini teman-teman ya. Jadi yang hijau ini sih kemarin dapat poin dari kawan-kawan saya itu di kisaran 7,5 sampai 8 aja. Jauh berbeda dengan yang putih ini, yang semua kawan-kawan saya itu nyaman dengan raket ini. Pun juga saya pribadi, karena saya menjadikan raket ini sebagai andalan ketiga. Masuk di 3 raket andalan saya sekarang yang selalu saya bawa ke lapangan. Kalau pas nggak nge-review raket, nggak pengen nyobain raket baru, 3 raket ini saya bawa teman-teman. Kalau pengen smash powerful, saya bakal pakai yang putih ini. Kalau yang lainnya kan masih di bawah 90 gram. Jadi ini jauh lebih berat dan feelingnya even balance. Jadi buat main-main all round, main-main defense, drive itu masih dapat banget. Nah, sebelum kita masuk ke detail pembahasan feel pemakaian dua raket ini teman-teman ya, kita lihat dulu aja testimoni dari kawan-kawan saya ketika kemarin pakai raket ini buat main di lapangan. Rasa perbedaannya sih, yang ini untuk nembaknya sendiri sama untuk dorong. Drive dorong ya. ya. Drive dorong itu ini kena banget sih feel-nya. Poin berapa kalau smash sama drive-nya? Kalau drive-nya sendiri, karena dari tadi drive-nya sering untuk dorong itu sering masuk, jadi poinnya 10. 10 ya? 10. Smash-nya? Kalau smash-nya sendiri 9 lah mas. 9. Karena kalau di aku sendiri kurang slim lah. Kurang kecil? Iya. Nganunya, apa namanya? Pegangannya. Gripnya. Ya raketnya cukup bagus. Ini udah worth it bener sih. Worth it banget. Udah worth it banget. Apalagi keluaran dari RS. Kalau secara keseluruhan poinnya berapa? 1 sampai 10? 9,5 ya. 9,5? Mantap. Nah, itu tadi testimoni dari kawan saya ketika nyobain raket RS Isoblade 42 ini yang berwarna putih teman-teman ya. Ya lumayan sempurna untuk raket RS di harga 3,5-an.
Bahkan kemarin ketika saya cobain ke kawan-kawan saya yang lain teman-teman ya, hampir 3 atau 4 orang saya suruh nyobain ke lapangan, semuanya bilang raket ini oke banget, nyaman buat main di lapangan. Bahkan kawan-kawan saya yang biasa pakai raket ringan itu bisa beradaptasi dengan raket ini, yang biasa pakai raket 3U yang berat-berat kepala, dia main ke sini pun masih nyaman. Karena memang raket ini tuh diciptakan dengan spesifikasi raket yang bakal bisa nyaman di banyak orang teman-teman. Salah satunya karena memang shaftnya medium tuh, jadi nggak terlalu kaku pun juga nggak terlalu lentur, di tengah-tengah. Jadi yang powernya kecil bisa ngikut, yang powernya besar masih bisa menyesuaikan. Berbeda halnya dengan yang ini ya, ini memang sedikit kali ini nggak bakal kita bahas secara detail, karena kalau misalnya selisihnya di kisaran 50 ribuan ataupun 100 ribuan lah, dengan feel kenyamanannya teman-teman, saya ngerasain sih ya mending nambah 50-100 ribu untuk dapetin feel kenyamanan di raket Isoblade yang berwarna putih ini teman-teman. Tapi buat kalian yang pingin kayak ngelatih otot gitu, kalian boleh aja sih nyobain raket ini ya, karena memang secara feel dia sedikit lebih berat. Dan kayak kalau di wrist ya, saya kan mainnya wrist ya, kawan-kawan saya juga yang kemarin nyobain raket sih pakai wrist ya, ini kayak butuh effort banget, pun juga tingkat kelenturannya, stiffness-nya ya, walaupun dia nyaris sama di medium, tapi karena shaftnya lebih pendek, feelingnya itu kerasa berat banget di tangan. Dipakai main swing-swing itu nggak senyaman raket ini, jauh banget selisih kenyamanannya. Walaupun lagi-lagi dikembalikan lagi ke kalian ya, budgetnya seperti apa. Sebelum kita lanjut teman-teman, sekarang kita lihat dulu gimana saya kemarin nyoba raket ini buat main di lapangan. Nah, itu tadi teman-teman beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket RS Isoblade 42 dan juga RS Isoblade 35 ini. Singkatnya sih, secara feel, kenyamanan, kemudian tingkat enak ataupun tingkat adaptasi swing raketnya teman-teman. Yang hijau Isoblade hijau ini teman-teman ya, ini sih ya itu tadi. Saya juga masih ngasih nilai raket ini di kisaran 7-8. Buat kalian yang memang tenaganya besar, biasa pakai raket berat, ini masih sangat worth it. Tapi buat kalian yang mainnya tap-tap, main speed, mainnya pingin kontrol akurasi yang bagus,
pun juga handling raketnya itu nggak terlalu berat, pun juga nggak terlalu ringan. Power dapat, speed dapat, kontrol dapat. Raket RSI Soul Blade yang putih ini serinya kan ada 42, 41 dan juga 40. Ini jauh lebih worth it. Makanya kenapa raket yang berwarna putih ini saya kasih nilai di angka 9 sampai 10 teman-teman. Ini nyaman banget. Bahkan tingkat kenyamanannya 1 banding lurus dengan 2 raket andalan saya, Yonex Arsaber 1 feel dan juga Li-Ning Expert Blast yang beberapa waktu ke depan bakal kita bahas teman-teman. Jadi menurut saya sih raket RSI Soul Blade yang berwarna putih ini teman-teman ini sangat worth it banget. Di harga 3,5-an paket lengkapnya punya kualitas yang bisa setara dengan raket dari brand besar yang harganya sama ataupun lebih mahal. Bahkan raket ini menurut saya secara desain coloring, secara karakteristik warnanya, kosmetiknya, raket ini lebih kerasa eksklusif. Dia punya karakteristik glitter dan kilauan raketnya yang mahal banget teman-teman. So dari sini teman-teman, raket RSI Soul Blade yang lebih murah di bawah 300 ribuan warna hijau dan kawan-kawannya ini saya kasih nilai yang belum begitu sempurna. Tapi untuk yang RSI Soul Blade 42, 41 dan 40 jauh lebih worth it teman-teman. Makanya kenapa raket ini jadi salah satu raket yang selalu saya bawa ke lapangan. Kalau lagi ketemu pemain-pemain yang sulit, yang padat gitu kan, kita harus pakai raket yang secara handling nyaman, enak. Karena bakal terjadi rally-rally panjang. Makanya buat kalian yang memang pingin nyobain raket RS yang gampang dipakai, powerful-nya juga dapat, kontrolnya oke, defense-nya oke, main speed juga dapat. Ini salah satunya, harga 3,5-an. Semua kawan saya yang makein raket ini di lapangan semuanya bilang bagus. Ya, semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian semua teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.